Makanya, sesuatu yang diawali dengan kebohongan, sesuatu yang diawali dengan kebusukan, dugaan kebusukan, pasti berikutnya akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan dan kebusukan yang lain. Bulan Juli ini, tanggal 21, genap 5 bulan. Nggak pernah sekalipun saya dikasih akses untuk bertemu dengan anak kandung saya sendiri. Mereka terlalu banyak persyaratan. Sedangkan tadi saya konsultasi ke opung, pengadilan atau negara memutuskan apa-apa, nggak ada itu yang namanya orang tua dikasih syarat mau ketemu sama anak kandungnya. Nah, alasan mereka, ya, kenapa mereka nggak berani mempertemukan saya dengan Marco, takut diintimidasi. Sekarang ayah kandung mau mengintimidasi apa ke anak kandungnya. Nah, dugaan saya ya, makanya sesuatu yang diawali dengan kebohongan, sesuatu yang diawali dengan kebusukan, dugaan kebusukan, pasti berikutnya akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan dan kebusukan yang lain. Itu sih pada prinsipnya. Dan kenapa Marco tidak diizinkan ketemu dengan saya? Karena mereka tahu ketika Marco ketemu dengan saya, anak itu nggak pernah bohong sama bapak kandungnya. Marco selalu jujur sama saya. Marco patuh sama saya. Marco punya bonding yang dekat sama saya. Perempuan itu tahu. Masa ayah kandung mau ketemu anak kandung harus didampingi lawyer atau mungkin bodyguard? Itu hukum dari mana itu? Jangan buat hukum sendiri lah. Ini kan negara hukum. Dan kalau misalnya kalian memang lebih cerdas dari saya, ini pengadilan dan negara belum memutuskan apa-apa. Kok kalian mau buat hukum ala kalian sendiri? Sekali ulang tahunnya Marco, tanggal 23 April, itu saya udah minta yang keberapa kali. Sekali akhirnya dikasih tuh, 23 April kemarin ulang tahunnya Marco. Video call. Itu juga mengakhiri teleponnya juga secara paksa. Karena apa? Si perempuan nggak nyaman dengan saya ngobrol dengan Marco karena saya menanyakan sesuatu. Ya, saya kira berlebihan ya dengan syarat-syarat itu. Apalagi Yama dengan istrinya sekarang baru masih dalam gugatan perceraian. Itu artinya belum putus hubungan perkawinan mereka. Dan dari pasangan suami istri ini lahir seorang anak berusia 6 tahun. Lalu karena ada tadi ya, mungkin karena di latar belakangnya ada konflik keluarga sejak awal gitu, terus berdampak pada anak menjadi korban. Jadi ketika anak itu dikuasai oleh ibunya, itu berlebihan dengan syarat-syarat tadi, harus ada bodyguard gitu ya, itu berlebihan gitu ya. Dibuat-buat karena petik. Karena apa? Perspektif perlindungan anak, si Carlos ini punya kewajiban mendasar untuk bertemu dengan anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun gitu. Oleh sebab itu, saya kira dalam waktu dekat kita akan segera memanggil istri dari Pak Yaman ini untuk kita mintai keterangannya. Apa yang dilaporkan oleh Pak Yama ini benar adanya atau tidak. Setelah itu kita berkesimpulan apa yang harus dilakukan oleh kedua pihak. Kalau tadi lawyernya Pak Yama sudah melaporkan ke polisi di Tangerang Selatan karena begitu banyak persyaratan dan beratnya ketemu dengan anaknya, padahal nggak perlu dihalang-halangi, itu sudah dilapor polisi, itu berarti ada tindak pidana penguasaan anak dan diskriminasi. Tidak boleh ketemu, anak tidak ketemu dengan Yama itu. Kalau kewajibannya itu dihalang-halangi oleh siapapun, itu adalah tindak pidana dan diskriminatif. Pidananya 5 tahun loh, jangan apa dianggap enteng gitu loh. Dia selalu bilang kalau dia ini sayang sama anak. Dia selalu bilang kalau dia akan berkorban apapun, rela melakukan apapun demi anak. Yang seakan-akan saya ini ibu yang jahat dan memisahkan dia dari anaknya. Padahal kenyataannya itu sama sekali nggak begitu.
kenyataannya itu saya selalu bilang, mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama. Saya bilang, ayo kalau mau ketemu sama anak, ayo ketemu, saya pertemukan, karena saya juga nggak tega, Mbak. Saya juga sakit sebagai seorang ibu, terpaksa memisahkan anak dari bapaknya. Saya juga nggak mau begitu, karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak. Yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya.